Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang Anda ketahui tentang Islam Nusantara. Menurut buku yang saya baca, Islam Nusantara biasa juga disebut dengan Islam Asia Tenggara. Islam Nusantara menganut pada rukun iman dan juga rukun Islam, sama halnya dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Islam Nusantara tidak hanya memiliki disintegrasi pada tradisi dan juga praktik keislaman yang kaya dan penuh nuansa, tetapi juga dalam kehidupan sosial, budaya, dan juga politik. Islam Nusantara adalah Islam khas Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air, yaitu Indonesia. Islam Nusantara juga merujuk pada letak geografis negara Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara Indonesia terletak pada kawasan Asia Tenggara. Maka dari itu, Islam Nusantara biasa disebut dengan Islam Asia Tenggara. Mode aliran Islam Nusantara ini dibentuk oleh Nahdlatul Ulama dan dikembangkan hingga saat ini. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa saja dasar epistemologi dan konsep Islam Nusantara. Di dalam Islam Nusantara terdapat 3 dasar epistemologi. Yang pertama ada dasar teologis, yang kedua ada dasar sosiologis, dan yang ketiga ada dasar antropologis. Saya akan menjelaskan dasar-dasar epistemologi di dalam Islam Nusantara. Yang pertama ada dasar teologis. Dasar teologis Islam Nusantara terkait ajaran Islam yang berkaitan dengan Tuhan, di mana ajaran-ajaran tersebut menggunakan Al-Quran serta hadis sebagai rujukan utamanya. Dasar yang kedua yaitu dasar sosiologis, yang artinya Islam Nusantara merupakan interaksi yang berkaitan dengan perilaku sosial manusia yang lebih menekankan pada prinsip Islam, yang dimana berarti Islam adalah agama yang universal, rasional, serta peduli terhadap sesamanya. Dasar yang ketiga yaitu dasar antropologi, yaitu pendekatan dengan manusia dan segala perilaku mereka untuk mengetahui dan memahami kebudayaannya. Dapat dilakukan dengan cara adaptasi terhadap lingkungan baru atau lingkungan di sekitarnya, netralisasi budaya, serta meminimalisasi dan eliminasi. Konsep Islam Nusantara memiliki karakter yang sangat khas, yakni perpaduan antara agama Islam dan juga budaya yang ada di Nusantara, dan menjadi aspek penting dalam kehidupan yang damai, toleransi, dan juga saling menghargai dan memahami dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, di mana konsep Islam Nusantara merupakan Islam khas ala Indonesia yang merupakan gabungan dari nilai-nilai teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat yang ada di tanah air, yaitu Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu seperti apa pendapat orang yang menolak Islam Nusantara. Wacana tentang Islam Nusantara telah muncul perdebatan di kalangan umat Islam pada saat ini. Islam Nusantara akhir-akhir ini mengundang banyak perdebatan atau konflik di sejumlah pakar-pakar ilmu keislaman. Sebagian menerima dan juga ada yang menolaknya. Alasan penolakannya mungkin adalah karena istilah itu tidak sejalan dengan keyakinan bahwa Islam itu satu dan merujuk pada yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang suatu perdebatan itu terjadi tidak hanya perbedaan pandangan semata, tetapi lebih karena apa yang dipandang itu berbeda.
Jika ada orang yang menolak Islam Nusantara, itu mungkin karena mereka belum memahami apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki keyakinan dan berhak menentukan pilihan atas dirinya sendiri. Karena di Indonesia ini menganut banyak sekali agama dan berbagai macam keyakinan, maka dari itu kita pribadi tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti kehendak apa yang kita inginkan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu masyarakat Kalimantan Barat menganut berapa agama? Apakah Islam Nusantara bisa menciptakan semangat toleransi antara pemeluk agama? Kemukakan pendapat Anda. Baiklah, di sini saya akan menjawab satu persatu pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Yang pertama, masyarakat Kalbar menganut berapa agama? Menurut yang saya ketahui, di Kalimantan Barat ini menganut agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, serta Hindu. Sedangkan pertanyaan yang kedua yaitu apakah Islam Nusantara bisa menciptakan semangat toleransi antara pemeluk agama? Menurut pendapat saya, Islam Nusantara bisa saja menciptakan semangat toleransi antara pemeluk agama satu dengan agama lainnya. Karena di dalam Islam, sifat toleransi ini bukanlah fata morgana atau yang bersifat semu. Sikap toleransi ini memiliki sifat yang sangat kuat dan utama. Ada beberapa hadis bahkan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kehidupan bertoleransi. Terus kita juga dalam kehidupan sehari-hari tidak memilih-milih teman atau bergaul dengan semuanya tanpa memandang ras, suku, serta agama, mau dia agama Islam ataupun agama non-Islam. Dalam toleransi ini juga artinya kita saling menghargai, menghormati, serta memahami teman-teman kita yang berbeda tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Saling menghormati dan menghargai sesama manusia yang berbeda keyakinan tanpa adanya diskriminasi antara satu sama lain.